Tompa chom dende dejin se bara chompa yata pa jobi sanje ri padang shasu demba dewar se paji tenje paji budu I khalo juru ala name pa ladang minami tompa sayin chom ne de pe jawa hatu pala sha chulon jodo jab sunji ho Tompa chom dende dejin se bara chompa yata pa jobi sanje ri padang shasu demba dewar se paji tenje paji budu I khalo juru ala name pa ladang minami tompa sayin chom ne de pe jawa hatu pala sha chulon jodo jab sunji ho Tompa chom dende dejin se bara chompa yata pa jobi sanje ri padang shasu demba dewar se paji tenje paji budu I kalau jurwa lana me paladang minami do basai jone de pe jawa satu palasya cilon jodo jab sunji ho. Kepada Buddha Tathagata Arahat Samya Sambuddha, sang pemilik pengetahuan dan moral sempurna, Sugata yang maha mengetahui, penunjuk jalan termulia bagi penaklukan makhluk hidup, guru agung para manusia dan dewata. Kepadamu, Buddha, Bhagawan Tathagata, sang pemenang dari bangsa Sakya, aku bersujud, memberikan persembahan dan berlindung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bante Bidamahudo yang telah mengundang saya dan kepada Cetia Panyasika dan kepada Vihara Amarawati Tangerang. Ya, Namo Buddhaya. Ya, hari ini pembahasannya adalah pengenalan Jalan Mahayana, mengenal Jalan Mahayana. Nah, sebelum saya mulai ya masuk ke dalam mengenal Jalan Mahayana, karena ini ada satu yang menarik, yaitu apa? Kata Amarawati, ya, Amarawati. Ya, apakah kalian di sana ada yang tahu Amarawati itu apa sih? Ya, karena kalian di sana via di sana kan, boleh lihat kiri, boleh lihat kanan, boleh lihat contekan kalau ada, ya. Amarawati itu apa sih? Nah, sekarang saya jelaskan ya. Amarawati ini itu merupakan suatu tempat ya di mana ya Sang Buddha ya pernah membabarkan dharma di sana. Ya, Amarawati itu letaknya di bagian agak selatan ya India ya. Dan dulu itu adalah bagian dari negara bagian Andhra Pradesh. Tapi sekarang kalau nggak salah itu jadi Telangana. Ya, nah di Amarawati ini Buddha membabarkan apa? Ya, Buddha membabarkan tantra. Ya, di Amarawati. Ya, itu. Nah kemudian, ya, Amarawati sendiri juga terkenal dengan satu tempat itu namanya Nagarjuna Konda. Nagarjuna Konda ini itu merupakan suatu danau. Ya, di tengah-tengahnya itu ada Rupang Buddha. Ya, kemudian di situ. Ya, dipercaya bahwa yang Arya Nagarjuna, ya, yang Arya Nagarjuna seorang ya praktisi, seorang biku, ya, seorang yang begitu terpelajar, ya, yang hidup di abad ke-1, abad ke-2, ya, itu dikatakan masuk ke dalam alam naga untuk mengajarkan kepada para naga di sana. Jadi, dan hubungannya dengan mengenal Jalan Mahayana hari ini apa? Ya, hari ini ya rangkuman yang saya ambil ya tentang mengenai Jalan Mahayana sudah pasti satu ya dari Sang Buddha sendiri. Kedua ya saya rangkum ambil dari apa? Yang Arya Nagarjuna yang ada hubungannya dengan Amarawati. Ya, kemudian ya ketiga ya saya mengambil rangkuman dari ya Je Tsongkhapa. Ya, Je Tsongkhapa sendiri ada hubungannya dengan guru besar Atisa, dan guru besar Atisa ada hubungannya dengan Jambi. Karena guru dari guru besar Atisa, guru Dharmakirti adalah dari Jambi. Ya, Jambi Indonesia ya. Bukan Jambi dari dunia lain atau dari negara lain, bukan. Ya, situ. Dan kemudian ada satu lagi yaitu dari tradisi Nyingma yaitu Zabatru Rinpoche. Ya, itu saya rangkum semua dan kemudian sebenarnya ada satu lagi tapi hanya sedikit ya. Itu dari yang Arya Asanga. Yang Arya Asanga sendiri sekitar abad ke-5 ke-6 itu ya. Itu. Nah, jadi sebelum masuk ke mengenal Jalan Mahayana, saya ingin jelaskan kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar topik ini tidak habis ya hari ini. Karena apa? Topik ini panjang sekali. Ya,
benar-benar panjang. Nah, jadi dan kemudian topik ini juga berat, benar-benar berat. Ya, bukan segampang yang kalian pikir. Ya, Mahayana ya kan Cace ya kan, terus kemudian Mahayana jadi Buddha selesai, bukan. Ya, bukan begitu ya. Terus kemudian nah, jadi sebelum saya ini ya menjelaskan jalan Mahayana, saya mau ini menjelaskan tentang bodhisattva ya, atau bodhisatta ya di dalam bahasa Pali. Ya. Oh, jadi Pali sendiri juga ada yang namanya bodhisatta. Ya. Nah, di Pali dinamakan bodhisatta. Di Mahayana menggunakan Sangsakerta ya, menjelaskan tentang apa? Ya, bodhisattva. Nah, bodhisatta dan bodhisattva ini apakah sama? Sama. Nah, jadi ya di Pali yang di Theravada sendiri ya, bodhisatta itu ada nggak? Ada. Ya, dan kemudian di Mahayana bodhisattva itu ada nggak? Ada. Berarti dua-duanya ada. Ya, dua-duanya ada. Ya, ada perbedaan nggak? Ya, nggak ada. Ya, bodhisattva atau bodhisatta sama. Ya, tujuan ya seorang yang praktek ya ini ya bodhisatta atau bodhisattva, tujuannya adalah untuk mencapai apa? Sudah pasti mencapai sama Sambuddha, atau dalam bahasa Sangsekertanya adalah Samyak Sambuddha. Ya, Buddha yang sepenuhnya sempurna. Ya, pencerahan tertinggi. Ya. Jadi, ya, di Theravada sendiri, ya, ada yang namanya bodhisatta yang tujuannya adalah untuk pencapaian sama Sambuddha. Di Mahayana ada ya bodhisattva yang tujuannya adalah pencapaian Samyak Sambuddha. Bedanya apa? Ya, dua-duanya ada kok. Ya, jadi di Pali yang menggunakan kata bahasa Pali yang Theravada ada, di Mahayana yang menggunakan Sangsekerta, ya ada juga. Ya, nah kemudian ya di situ ya kita sudah lihat ya bahwa ada, ya bukan nggak ada, ya dan seorang ini ya seorang bodhisatta atau seorang bodhisattva sudah pasti praktek latihannya adalah apa? Ya, untuk mencapai ya, pencerahan, yaitu mencapai ya kebudahan, ya mencapai ya Samyak Sambuddha atau sama Sambuddha. Nah ini ya jadi di situ ya berarti ya kita hari ini ya kalau dibilang bahwa bodhisatta atau bodhisattva hanya milik Mahayana, ternyata ada yang salah. Bukan hanya milik Mahayana. Ya. Yang Mahayana kita ketahui ya, tapi nanti pada saat saya menjelaskan Mahayana itu apa, ya kalian akan berubah pikiran. Oh, Mahayana yang seperti yang saya tahu itu kayak kok beda ya, dengan yang Mahayana yang dijelaskan, ya. Nah, jadi di sini saya belum masuk ke Mahayana dulu, karena apa? Nanti, ya itu dulu. Jadi bodhisattva dulu, bodhisattva. Jadi dari bodhisattva berarti dari Theravada sendiri ada, dari Mahayana sendiri ada, nggak ada perbedaan, ya. Kalau ada yang bikin perbedaan, justru saya bingung, gimana perbedaannya? Karena toh dua-duanya adalah bertujuan untuk pencapaian ya Samyak Sambuddha atau sama Sambuddha. Ya, nah ini, nah kemudian ya saya akan ini ya menjelaskan bahwa praktek latihan yang pertama kali dilakukan oleh ya Sakyamuni Buddha, ya pada saat beliau ya belum belum masuk ke dalam ya jalan bodhisattva atau jalan bodhisatta. Ya, jadi di kehidupan sebelumnya dari Siddhartha Gautama itu ada dinamakan dengan apa? Terlahir dengan nama Sumedha. Ya, terlahir dengan nama Sumedha. Kemudian beliau mempersembahkan, di sini ada yang menjelaskan apa? Mempersembahkan 7 teratai biru, ya. Dan kemudian ada yang menjelaskan bahwa 7 teratai biru itu nggak ada. Yang ada adalah apa? Ya beliau, ya Sumedha itu ya tidur di atas tanah berlumpur, ya supaya apa? Buddha di Pangkara dapat berjalan tanpa mengotori kaki dan jubahnya. Tujuannya adalah itu. Dan kemudian setelah Buddha di Pangkara lewat, dan kemudian Sumedha ini, ya bertekad. Ya, bertekad di hadapan Buddha di Pangkara bahwa ya saya akan ya menjadi Buddha di masa depan. Ya, saya ingin mencapai pencerahan tertinggi. Dan kemudian setelah beraditana atau bertekad,
kemudian dikukuhkan, ya, disahkan oleh Buddha Dipankara. Nah, berarti ini, ya, ini dari ini, ya, Theravada ada, Mahayana ada penjelasan ini. Jadi berarti Bodhisattva sendiri atau Bodhisatta, ya, itu bukan hanya milik Mahayana. Ya, Mahayana yang kita kenal, ya. Ya, Mahayana bukan kita kenal, sorry ya. Mahayana yang kalian kenal. Karena saya nggak mengenal Mahayana yang sekarang ada di sini ini. Ya. Nah, kemudian di dalam ya, kitab sastra itu penjelasan kata-kata, ya, Buddha Vamsa. Ya, Buddha Vamsa Theravada, yaitu abad ke-1 dan abad ke-2 sebelum Masehi loh. Ya. Abad ke-1 ke abad ke-2 sebelum Masehi berarti, ya, itu sekitar Buddha sekitar 600 tahun, berarti sekitar 200 tahun sebelum sebelum Masehi ini, ya, sekitar itu. Ya. Nah, jadi di situ ditulis, ya, dalam itu, ya, bahwa apa? Setelah menerima ini, ya, ramalan, ya, Sumedha membutuhkan 4 asamkhya. Ya. Asamkhya itu apa sih? Kalpa yang tak terhitung, ya, kalpa besar, ya, 4 asamkhya berarti 4 kalpa besar, ya, dan 100.000 kalpa yang lebih pendek, ya, berarti 100.000 kalpa yang lebih kecil. Jadi 4 kalpa besar, ya, dan kemudian 100.000 kalpa kecil, ya, yang lebih pendek, ya, untuk mencapai kebudahan. Ya, berarti untuk mencapai kebudahan itu butuh proses waktu yang lama. Nah, ini penjelasannya dari Theravada, ya. Nah, itu ada, ya. Dan kemudian, ya, di situ, ya, sebelum Sumedha terlahir menjadi Siddhartha Gautama dan kemudian menjadi Buddha Sakyamuni, ya. Sebelumnya antara Buddha Dipankara sampai ke Buddha ini, ya, Buddha Sakyamuni, itu ada 24 Buddha. Ya, ada 24 Buddha. Ya. Berarti, ya, setelah Buddha Dipankara, ya, Sakyamuni Buddha itu adalah Buddha ke-25. Ya, ini berdasarkan dari Theravada. Jadi Buddha itu banyak, ya. Buddha itu bukan cuma satu. Ya, dan kemudian, ya, kalau berpikir bahwa Buddha cuma Buddha Sakyamuni, salah. Karena nanti setelah Buddha Sakyamuni, ya, akan muncul kembali, ya, kan, yang dinamakan dengan Buddha Maitreya. Ya. Ini. Dan kemudian saya masuk ke dari tradisi saya, yaitu, ya, dari Mulasarvasdiwada Nikaya. Ya. Jadi memiliki penjelasan serupa tentang bagaimana Sumedha menjadi bodhisattva. Nah, ini yang dari dari Sanskertanya. Ya, dari Sanskertanya, yaitu apa? Beliau membutuhkan, ya, 3, ya, asamkhya dan 91 kalpa untuk menjadi Buddha setelah bertekad di hadapan Buddha masa lalu, ya, pranidana, ya. Selama asamkhya pertama, ia dikatakan telah bertemu dan melayani 75.000 Buddha dan 76.000 Buddha pada saat kedua. Setelah itu, ia menerima prediksi pertama, Vyakarana, tentang kebudahan di masa depan dari Buddha Dipankara, yang berarti bahwa ia tidak dapat lagi mundur dari jalan menuju kebudahan. Dengan demikian, kehadiran dan pengukuhan Buddha yang hidup juga diperlukan, menurut Mulasarvasdiwada. Ya, yang Mulasarvasdiwada itu menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi, ya, baik yang bahasa Sanskerta atau bahasa Pali sama-sama menjelaskan bahwa apa? Butuh usaha yang besar untuk mencapai kebudahan, dan kemudian yang untuk mencapai kebudahan ini butuh yang dinamakan dengan apa? Bodhisatta atau bodhisattva. Ya. Mesti masuk ke jalan itu. Tidak masuk jalan ini tidak mungkin bisa. Kalau begitu, karena ada penjelasan tentang bagaimana Sumedha menjadi, ya, Sakyamuni Buddha, berarti di Theravada itu ada jalan bodhisattanya. Kalau nggak ada jalan bodhisattanya, Sakyamuni Buddha muncul dari mana? Ya, Buddha Sakyamuni muncul dari mana? Ya, sudah pasti. Ya, jadi, ya, di Theravada sendiri, ya, ada, ya, yang dinamakan dengan jalan bodhisatta. Ya, karena apa? Itu sudah ditunjukkan oleh Buddha Sakyamuni, ya, bahwa inilah cara saya, ya, mencapai, ya, kebudahan, mencapai sama Sang Buddha. Ya. Ya.
Nah, kemudian ya di dalam yang tradisi Sanskerta yang menggunakan bahasa Sanskerta sudah pasti ada. Ya. Nah, pertanyaannya, kok kenapa ya pada saat kita bicara Theravada kok ujung-ujungnya cuma arahat gitu kan, tuh kok nggak ada yang jelasin tentang bodhisatta gitu loh. Ya, kenapa nggak ada yang jelasin itu? Ya. Nah, ya, jadi ada ya. Bukan berarti bahwa harus, ya. Ada bukan berarti bahwa harus jadi bodhisatta, enggak. Ya, harus masuk bodhisatta, enggak. Ya, itu pilihan. Ya, karena apa? Karena ada yang ingin mencapai pembebasan. Ya, ada yang ingin mencapai pembebasan dan kemudian ada yang ingin mencapai pencerahan. Ya, pembebasan dikatakan maksudnya pembebasan adalah apa? Pembebasan dari segala jenis ya kilesa. Ya, pembebasan dari segala jenis kilesa. Ya, nah kemudian arahat ya itu adalah pembebasan arahat dan kemudian ya untuk ini ya pencapaian dari Samya Sambuddha itu adalah apa? Pencapaian ya terbebaskan dari segala jenis kilesa dan kemudian terbebaskan dari segala jenis halangan dari kemahatauan. Dan dua-dua ini ada ya baik di Theravada maupun di yang kita bilang yang sekarang ini Mahayana, padahal bukan Mahayana sih, ya lebih condong apa tradisi Sanskerta dan tradisi Pali lah, yang lebih cocok untuk di penjelasan saya ini, ya. Nah, jadi sama-sama ada, ya. Tapi karena kecenderungannya berbeda, ada yang cenderungnya ya udahlah arahat saja ya kan, ya. Makanya ya banyak sekali yang akhirnya apa? Ya berpikir bahwa di Theravada tidak ada jalan bodhisatta. Ya. Padahal nggak mungkin kalau nggak ada jalan bodhisatta, bagaimana Sakyamuni Buddha muncul? Ya, di situ saja ya sudah menunjukkan bahwa jika ada satu orang ya siapapun itu yang mengatakan bahwa di Theravada ya tidak ada jalan bodhisatta, itu sudah salah. Berarti dia tidak tahu bagaimana ya Sumedha itu menjadi Sakyamuni Buddha. Nah, dia itu mesti belajar lagi. Ya, benar-benar belajar. Ya. Berarti di situ sudah ada, jelas sekali. Ya. Enggak mungkin ya Sumedha yang kemudian sudah praktek latihan sampai kemudian menjadi Samya Sambuddha. Kemudian ya menjelaskan apa? Ya. Oh, ini jalan saya, kalian nggak boleh jalan. Nggak mungkin, Buddha nggak mungkin begitu. Ya. Berarti dua-duanya ada. Ya, baik dari tradisi yang menggunakan bahasa Pali maupun tradisi yang menggunakan bahasa Sanskerta. Ya, dua-duanya ada. Nah, kemudian kita bahas lagi ya tentang apa? Ya, bodhisatta. Tujuan dari seorang bodhisatta adalah untuk mencapai Sama Sambuddha. Ya, kita dari bahasa Pali dulu lah. Ya, nanti saya masuk ke Sanskertanya. Ya, tujuan dari seorang bodhisatta adalah untuk pencapaian ya Sama Sambuddha. Setelah pencapaian Sama Sambuddha, ya kemudian ya Sama Sambuddha ini akan mengajarkan ya jalan apa? Jalan Sravaka dan jalan Pratyeka Buddha dan jalan ya bodhisattva. Nah, bodhisatta. Ya, Sravaka ini apa? Jalan arahat. Ya. Jadi jalan arahat ini diajarkan oleh siapa? Oleh Samya Sambuddha, oleh Sama Sambuddha. Ya, itu dari tradisi Theravada ya, bahwa ya, jalan ya, arahat, bagaimana pencapaian arahat dijelaskan oleh ya seorang Sama Sambuddha. Nah, Sama Sambuddha ini muncul dari bodhisatta. Ya, jadi bodhisatta Sama Sambuddha baru kemudian mengajarkan jalan arahat. Ya. Nah, kemudian ya dari yang tradisi menggunakan bahasa Sanskerta. Ya, sama. Ya, bodhisattva ya praktek latihan pencapaian Samya Sambuddha. Setelah mencapai Samya Sambuddha, ya seorang ya Samya Sambuddha ini akan mengajarkan ya jalan arahat dan jalan pencapaian tertinggi, yaitu pencapaian Samyak Sambuddha. Kalau gitu bedanya apa? Saya juga bingung. Kalau ada yang bilang beda, benar-benar bingung. Kalau ada yang mengatakan itu beda. Ya, berarti dari Pali, dari Sanskerta sama. Nah, sekarang jika ada yang mengatakan apa? Udah, janganlah, jangan praktek latihan bodhisatta lah, nggak itu nggak ada guna. Ya, kita praktek latihan arahat aja.
Nah, kita masuk lagi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang menjelaskan jalan, ya, menjelaskan jalan arahat itu adalah seorang Samya Sambuddha. Seorang Samya Sambuddha itu merupakan apa? Hasil dari latihan seorang bodhisatta. Kalau kita bilang ya, kita hanya mendukung jalan arahat, ya, nanti yang jadi Buddha siapa? Ya, nanti yang jadi Buddha siapa? Nggak ada Buddha. Jalan arahat siapa yang ngajar nanti? Kalau seumpamanya ya sekarang ini kan karena apa? Karena ajaran Buddha itu pasti akan menurun terus, ya. Dan apalagi sekarang ini Kali Yuga, yaitu apa? Masa-masa kemunduran, dan kemudian sampai kemunduran, dan kemudian sampai tidak ada lagi, ya. Karena apa? Semuanya ya maunya jalan arahat, nggak ada satupun yang menjalan bodhisatta, ya. Akhirnya apa? Tidak ada Buddha lagi. Dengan tidak ada Buddha, berarti seseorang yang mengatakan bahwa jalan bodhisatta adalah jalan yang tidak bagus, berarti sudah menggali kubur untuk jalan arahat. Dengan begitu, arahat tidak ada, Samya Sambuddha tidak ada. Ya, jelas ya. Nah, kemudian ya, jika ya mereka berpikir apa yang paling penting itu adalah jalan bodhisattva, ya, jalan bodhisattva, ya. Terus dan kemudian jalan arahat itu nggak penting. Nah, kembali lagi saya bertanya, ya, seorang Samya Sambuddha, ya, mengajarkan jalan arahat nggak? Sudah pasti mengajarkan, nggak mungkin tidak mengajarkan, ya. Jika seorang Samya Sambuddha mengajarkan jalan arahat, apakah jalan arahat itu tidak bagus? Ya, kalau jalan arahat tidak bagus, tidak mungkin, ya, seorang Samya Sambuddha mengajarkan jalan arahat. Jadi orang yang mengatakan bahwa apa, ya, yang penting adalah jalan bodhisattva saja, ya, jalan arahat itu nggak penting. Itu berarti tidak mungkin akan bisa mencapai pencerahan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena saat kalau orang tersebut mencapai pencerahan, dia mau nggak mau harus, ya, harus apa? Harus menjelaskan jalan arahat. Sedangkan dari awalnya jika dia mengatakan bahwa jalan arahat itu tidak penting, dia tidak mungkin bisa mencapai pencerahan. Ya. Nah, jadi ya, dari tradisi yang menggunakan bahasa Pali maupun tradisi yang menggunakan bahasa Sanskerta sama, ada jalan bodhisattanya, ada jalan arahatnya. Ya, dan dari Mahayana, kita bilang Mahayana sekarang ya, Mahayana sekarang ini yang bahasa Sanskerta punya, yang menggunakan bahasa Sanskerta, ya. Di sana ada bodhisattva nggak? Ada, ya. Dan kemudian ada nggak arahat? Ada, ya. Nah, jadi karena ya kan jika kita hanya mendukung satu, yang satu kita buang, otomatis itu timpang, ya. Kalau kita bilang jalan arahat, ya, tidak bagus, ya, sudah pasti, ya, seorang itu tidak mungkin bisa mencapai Samya Sambuddha. Kenapa? Karena Samya Sambuddha mengajarkan jalan arahat. Ya, mau praktek latihan bodhisatta, nggak mungkin bisa menjadi bodhisatta, nggak mungkin bisa menjadi bodhisattva. Karena apa? Karena melihat bahwa jalan arahat itu tidak bagus. Ya, seorang yang praktek latihan bodhisattva atau bodhisatta tidak bisa masuk ke dalam jalan bodhisattva jika mengatakan bahwa jalan arahat itu adalah jalan tidak bagus. Ya, tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak mungkin bisa mencapai Samya Sambuddha. Karena apa? Seorang Samya Sambuddha sudah pasti akan mengajarkan jalan arahat dan jalan bodhisatta. Ya, begitu juga ya dengan ya orang yang mengatakan bahwa apa, jalan bodhisatta itu nggak bagus, ya, jalan arahat saja, ya, karena tidak ada ya praktisi yang menjalankan praktek bodhisatta, sehingga tidak akan muncul ya seorang Samya Sambuddha, ya, jalan arahat juga tidak akan ada, ya, jalan arahat juga akan berhenti. Karena apa? Tidak mungkin ya, seorang arahat mengajarkan jalan arahat, nggak ada. Ya, nggak ada Samya Sambuddha, tidak mungkin ada arahat. Ya, arahat tidak mungkin ada. Dan kemudian cara menjadi arahat juga tidak akan bisa dijelaskan. Nah, Prateka Buddha atau Paceka Buddha tidak menjelaskan ajaran. Ya, untuk pencapaian arahat maupun pencapaian ya Samya Sambuddha. Jadi, disinilah jika kita benar-benar mengerti dan tahu, kita saling mendukung. Kenapa saling mendukung? Bagi yang kecenderungannya adalah praktek latihan untuk pencapaian ya dengan jalan bodhisattva atau bodhisatta, kita dukung. Kenapa? Ya, kemungkinan ya untuk orang tersebut ya bisa mewujudkannya dan kemudian bisa mencapai Samya Sambuddha, karena ada. Ya.
Sehingga ya akan ada lagi ya Buddha-Buddha baru ya yang nantinya, bukan sekarang ya, nggak mungkin ya, nantinya mungkin berapa ratus ribu kalpa atau berapa juta kalpa setelah Buddha Maitreya atau lainnya ya siapa tahu. Nah itu kita dukung. Nah kemudian yang jalan arahat kita dukung juga. Kenapa kita dukung? Karena kita saling membutuhkan ya. Karena itu kita saling membutuhkan. Tidak mungkin ya, tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin arahat bisa berdiri sendiri tanpa bodhisatta, dan tidak mungkin seorang bodhisatta berdiri sendiri tanpa arahat. Ya, itulah yang dijelaskan oleh Buddha, yaitu pratitya samutpada atau pacceka samutpada. Ya. Kesaling bergantungan itu. Ya, jadi ya jika yang orang yang benar-benar mengerti dan mengetahui dan kemudian menganalisa ya, menganalisa sutra, ya, menganalisa Tripitaka, ya, dia akan tahu ini. Tapi bagi yang tidak menganalisa, dia tidak tahu, ya. Sehingga apa? Sehingga merasa bahwa ya ada perbedaan yang begitu besar, ya, bahwa kalau saya punya ya cuman arahat, ya, kalau dia punya yang bodhisatta, ya, bodhisatwa, gitu. Itu karena apa? Karena tidak ya menganalisa, ya, tidak mengerti. Ya, apa yang disabdakan oleh Buddha, ya, itu. Jadi disinilah ya kita ini harus saling mendukung, ya. Karena apa? Ya, karena tidak mungkin terpisahkan, ya. Sudah pasti, ya. Dari tadi itu kalau nggak jelas penjelasan ini kan, coba nanti di YouTube ada atau ya di YouTube kalau nggak salah di Facebook juga ada ya mungkin ya. Ya, nanti coba didengarkan ulang lagi, ya, sekali dua kali mungkin, karena hal ini hal baru, ya, karena kebiasaan di sini tidak ada analisa, ya, kebiasaan di sini tidak ada analisa, ya, dan kemudian, ya, jadi penjelasan seperti ini adalah penjelasan yang mungkin baru pertama kali kalian dengar, ya, jadi ya. Untuk lebih mengerti lagi ya kan, kalian bisa mendengarkan ulang. Jika masih ya penasaran dan masih pengen tahu ya kan, kontak ya Zetya Panyasika, dan kemudian bisa ya minta nomor kontak saya ya dari Zetya Panyasika ya, dan kemudian kita bisa berdiskusi. Ya. Ini. Jadi ini belum masuk ke jalan Mahayana ya. Ini penjelasan ini udah berapa lama? Setengah jam ya. Nah jadi di sini. Nah, kemudian ya Mahayana ya, kita masuk ke dalam Mahayana. Mahayana itu sebenarnya apa sih? Ya. Dan kemudian Mahayana apa? Lawan dari Theravada apakah Mahayana? Bukan. Nah Mahayana Theravada itu sebenarnya nggak ada hubungan. Ya, kenapa? Ya, Mahayana di sini ya, yang dikatakan Mahayana di sini adalah apa? Ya, jalan ya atau kendaraan ya, kendaraan besar. Dan kemudian Mahayana itu ada kendaraan besar, kemudian ada kendaraan kecilnya. Kendaraan kecilnya apa? Kendaraan kecilnya itu adalah yang dinamakan Hinayana. Ya, nah jadi saya ada suatu kejadian, ya, di mana waktu itu ini ya, saya berbicara dengan seseorang. Nah, kemudian saya mengatakan dia karena baru pertama kali ketemu dengan yang model saya ya dari Vajrayana. Ya. Itu ditanya ya, kamu ini Mahayana atau gimana gitu loh. Saya bilang iya, saya Mahayana gitu loh. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa Mahayana ya kan. Nah, kemudian saya bilang Mahayana itu bisa dilihat dari apa? Ya, Mahayana ini bisa dilihat dari filsafat. Ini sebenarnya sekolah filsafat. Jadi Mahayana itu adalah apa? Sekolah filsafat. Ya. Mahayana yang dikatakan sekarang ya apa yang Mahayana Chinese ya kan, yang apa Liam King apa segala itu adalah Mahayana. Ya, belum tentu juga. Ya, bukan berarti Liam King itu adalah Mahayana, enggak. Mahayana ini adalah bagaimana berhubungan dengan filsafat. Filsafat apa? Filsafat Sang Buddha. Ini berhubungan dengan apa? Dengan Abhidharma. Ya, berhubungan dengan Abhidharma, bagaimana cara pandangnya itu nanti ada banyak sekali ya cara pandangnya. Nah kemudian, nah itu Mahayana. Dan kemudian Mahayana sendiri ya, ajaran filsafat ini dibagi dua, yaitu Hinayana dan Mahayana. Bukan Mahayana dan Theravada, nggak ada. Ya, Theravada ini itu adalah Nikaya. Tambah panjang lagi ya. Theravada ini adalah Nikaya, ya Nikaya. Ya, itu bukan ya sekolah filsafat.
Ya, tidak ada hubungan dengan sekolah filsafat. Nah, jadi nah sekarang Nikaya, kita pembahasan tentang Nikaya dulu deh ya, karena Nikaya ini banyak nggak dimengerti ya. Jadi ya, ada. Ya. Nah, ini setelah Sakyamuni Buddha ini ya Parinirvana ya, Parinibbana atau Parinirwana ya, muncullah ya dua kelompok ya. Satu namanya kelompoknya Mahasangika, dan kemudian satu kelompok lagi dinamakan dengan Stavirawada. Ya, dua kelompok ini. Nah, kemudian Stavirawada ya, nah jadi dua kelompok ya dari Sakyamuni Buddha. Kedua ya, yang satu adalah Mahasangika, yang satu adalah Stavirawada. Nah, yang Mahasangika ini ya, turunan dari Mahasangika ini apakah masih ada sampai sekarang? Ya, tidak ada. Sudah lenyap. Ya, turunan dari Mahasangika, baik Mahasangika sendiri itu semua udah nggak ada, sudah lenyap. Ya, yang ada adalah apa? Dari sisi Stavirawada. Ya, nah dari Stavirawada ini, ya Stavirawada, ya. Nah kemudian nanti saya jelaskan dulu ini, nanti kemudian saya jelaskan Nikaya itu apa sih. Ya, nah dari Stavirawada, ya terpecah lagi menjadi apa? Sarwastivada, ya, Stavirawada dan Sarwastivada. Nama baru semua ya, nggak apa-apa nanti bisa didengar ulang ya. Ya, Stavirawada ya terpecah menjadi ya Stavirawada dan Sarwastivada. Ya, itu terpecah. Ya, menjadi itu. Nah kemudian Sarwastivada ini ya itu ada Sarwastivada awal dan Sarwastivada akhir. Ya, nah kalau saya punya dari Nikaya saya itu adalah Sarwastivada awal, itu namanya Mula Sarwastivada. Ya, Mula Sarwastivada. Ya itu bagaimana nanti itu penjelasannya lebih mendetail nantilah. Ya, cuma itu saya jelaskan dengan garis besarnya aja. Ya, nah kemudian ya dari Sarwastivada ini pecah lagi ya menjadi Sarwastivada dan ada yang mengatakan Dharma Guptaka, ada yang mengatakan yang lain. Ya, tapi kita lihat sebagai Dharma Guptaka. Nah, Dharma Guptaka ini dipakai oleh siapa? Dharma Guptaka ini dipakai oleh suhu-suhu yang ada. Ya, Nikaya dipakai oleh suhu-suhu yang ada. Suhu itu yang mana? Yang biasa suhu Liam King ya kan, dari Tiongkok ya kan, dari Taiwan ya, itu mereka suhu-suhu ya, itu menggunakan Nikaya Dharma Guptaka. Ya, nah kemudian ya dari Dharma Guptaka turun, kemudian sampailah di abad ke-1 sebelum Masehi. Abad 1 sebelum Masehi, yaitu di Sri Lanka. Ya, di Sri Lanka. Di Sri Lanka itu waktu itu ya terkenal dengan Nikaya Abhayagiri. Ya, Abhayagiri. Nah kemudian ada satu raja di Sri Lanka ya tidak begitu suka ya dengan Abhayagiri, sehingga Abhayagiri ya dihilangkan, dan kemudian ya, anggota sangha yang ada di Abhayagiri semua diharuskan masuk ke Mahavihara ya, Nikaya Mahavihara. Nah kemudian Abhayagiri hilang, lenyap dari Sri Lanka, muncullah Mahavihara, dan Mahavihara ini merupakan cikal bakal dari Theravada. Ya, merupakan cikal bakal dari Theravada. Dan kemudian Theravada mengambil Nikaya yang dari mana? Theravada mengambil Nikaya yang dari Stavirawada. Ya, ngambil yang di atas, yang pertama. Nah, itu. Ya, Nikaya diambil. Nah, Nikaya itu apa sih? Kalau kita bicara Nikaya, itu ada urusannya dengan Vinaya. Ya, urusannya dengan Vinaya. Jadi ya umat awam, untuk umat awam karena kalian tidak ada. Ya, tidak ada Vinaya, tidak menjalankan Vinaya, ya kalian hanya menjalankan sila, bukan Vinaya, ya berarti kalian tidak ada Nikayanya, ya kalian bebas. Kalau kita ada, ya saya dari Nikaya Mula Sarwastivada, ya contohnya Bante Dhammawudo dari Nikaya, ya Pali Nikaya atau Theravada Nikaya. Ya, nah kalian yang umat-umat awam, oh saya ini dari Theravada Nikaya, nggak bisa. Karena apa? Nggak ada. Kalian nggak megang Vinaya. Kalian bukan Samanera, bukan Samaneri, ya, bukan juga ya biksu, bukan biksuni. Ya, tidak ada. Ya, sila. Ya, tapi saya pegang sila, betul, pegang sila. Sila semua sama. Ya, sila tidak ada Nikayanya. Ya, sila itu semua sama. Mau dari yang sila yang 5 sila ya kan, terus kemudian 8 sila itu semua sama semua.
Ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau di Nikaya, di Vinayana ada perbedaannya. Perbedaan ya, bukan perbedaan yang penting ya, bukan perbedaan yang utama. Ya, perbedaan utama di mana kita yang bisa membuat kita itu keluar dari anggota sangha itu adalah sama juga. Ya, cuman hanya ada perbedaan kecil-kecil. Ya mungkin di sini Bante Dhammawudo ya sudah pernah memberikan penjelasan ini juga ya. Ini kalian juga bisa lihat ya, coba cari di Facebook atau YouTube-nya. Dan kemudian kalau jika tidak mengerti ya tentang ini ya kan, kalian bisa kontak ke Cetya Panjang ya, tanya itu. Nah ini. Jadi Nikaya ini berhubungan dengan Vinaya. Ya, umat awam karena tidak memegang Vinaya, umat awam hanya memegang sila, berarti umat awam tidak ada Nikayanya. Ya, yang ada adalah apa? Anggota sangga. Ya, ada Nikayanya. Nah ini ya penjelasan bahwa jadi kalau kita bicara yang suhu-suhu itu yang suhu-suhu yang Mahayana kita bilang sebenarnya bukan Mahayana ya, bukan suhu Mahayana, tapi suhu yang dari tradisi Nikaya apa? Dharma Guptaka. Ya, dan kemudian kita bicara yang dari Theravada, kita mengatakan apa? Dari Theravada Nikaya. Nah kemudian dari saya punya yang model kayak seperti ini, yang dari Tibet ya, kita biasanya di mana? Tibet, Mongolia, kemudian Rusia, ya, terus kemudian di Nepal, Bhutan, ya, dan kemudian ada beberapa tempat juga ya kan, terus kemudian di ini Indonesia. Ya, Indonesia itu mulai dari abad ke-4 sampai sekitar abad ke-10. Ya, itu di Muara Jambi ya, dan kemudian di Jawa Tengah. Ya, tapi di Muara Jambi pusatnya. Ya, pusat di Muara Jambi. Itu ya, Nikayanya adalah Mula Sarwastivada Nikaya. Ya. Itu penjelasan tentang Nikaya. Jadi kalau gitu Mahayana yang apa sih? Yang mana sih? Kok belum dari tadi nggak masuk Mahayana ya kan? Udah hampir 1 jam ya, waktu udah mau habis ini. Mahayana juga belum dikenal gitu loh. Ya. Ya, mau nggak mau saya mesti menjelaskan ini. Karena apa? Karena tidak ada yang menjelaskan ini dan kalian itu semua itu mempunyai pandangan yang salah. Ya, kenapa? Ya, karena tidak ada yang menjelaskan sejarah. Ya, dan kemudian yang hanya dilihat adalah apa? Bahwa kalau suhu sudah pasti Mahayana. Ya, nah kemudian ya yang model-model Bante begitu ya sudah pasti yang arahat. Ya. Itu ya konsep-konsep yang sudah ditanamkan ya pada saat kalian belajar. Itu salah. Ya. Tidak ada ya. Tidak bisa dipastikan ya apakah seorang yang menggunakan jubah Theravada ya dia itu tidak praktek bodhisatta, nggak bisa. Nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya orang praktisi itu yang tahu. Ya. Karena ada yang dari Thailand juga ya, itu ya beraditana untuk pencapaian sama Sang Buddha. Ada. Saya pernah dengar. Ya. Nah, jadi tidak bisa dilihat dari jubah ya, apakah dia itu ya tujuannya adalah pencapaian arahat atau pencapaian ya sama Sang Buddha. Begitu juga dengan yang jubah model saya. Kenapa? Kita ada cara untuk menjadi arahat, bukan nggak ada. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Ya. Loh, bukankah Mahayana? Loh, emang kenapa? Ya Mahayana ada kok ya cara untuk menjadi arahat. Ya. Bahkan ya pada saat saya menjelaskan tentang sistem dunia Sukawati, di situ saya juga ada menjelaskan bahwa apa? Ya, di hadapan ya Buddha Amitabha ya ada yang praktek latihan arahat. Dan kemudian ya mereka bisa mencapai arahat ya di ya Sukawati. Ya, itu sudah jelas sekali ya. Kalau nggak jelas itu mungkin bisa dilihat lagi ya di YouTube-nya, itu ada ya dari Cetya Panjang juga ya. Nah, ya. Jadi di sini ya. Jadi kalau kita ini ya lihat ya bahwa suhu-suhu yang ada ya kan belum tentu juga ya kan apakah mereka itu menggunakan jubah yang bilang jubah suhu yang sebenarnya model jubah saya juga ya kan, bahwa ini pasti ya kan urusannya sampai ke ini pencapaian sampai Sang Buddha, yaitu apa latihannya bodhisattva. Belum tentu juga ya, belum tentu. Ya, ini juga ini ya topik baru yang kalian belum pernah dengar juga, karena yang tahu itu adalah orang yang prakteknya itu. Ya, apakah dia
praktekkan pencapaian arahat atau pencapaian bodhisatwa, ya jalan bodhisatwa atau jalan arahat, ya itu hanya orang tersebut yang tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya. Nah, ini ya. Jadi jelas ya. Di sini ya, yang kita bicarakan adalah bukan antara Theravada dan Mahayana, bukan. Ya, bukan situ. Ya. Nah, kemudian ada ya penjelasan tentang ya Mahayana dan Hinayana. Itu mungkin ada slide-nya kalau nggak salah ya. Slide the four school of tenet ya. The four school of tenet itu ada slide-nya. Jadi ini ya itu slide itu. Ini ya. Jadi ini ya empat jenis ya sekolah atau pandangan ya filsafat. Ya. Jadi ada yang Hinayana dan ada yang Mahayana. Ya. Nah, kemudian kita bahas Hinayana. Hinayana itu adalah apa? Yaitu dari apa? Dari sekolah filsafat Vaibhasika. Ya, sekolah filsafat Vaibhasika dan Sautantrika. Ya, Vaibhasika dan Sautantrika. Ya. Ini banyak sekali yang belum pernah kita tahu ini. Ya. Banyak sekali yang belum pernah kita tahu dan mungkin banyak sekali yang belum kalian pernah dengar. Ya. Kok Vaibhasika itu apa sih? Sautantrika itu apa sih? Ya. Kok ada yang kayak begitu? Ya. Apa itu? Nah, inilah ya. Jadi Hinayana ini ya dibagi dua. Dan kemudian saya sudah jelaskan bahwa Hinayana bukan Theravada. Ya, pada saat saya mengatakan Hinayana, saya tidak mengatakan Theravada. Ya, karena tadi sudah dibahas ya, sudah mendalam sekali ya bahwa ya ini hubungannya adalah dari pola berpikir, bagaimana cara kita berpikir dan kemudian bagaimana filsafatnya. Ya, bagaimana filsafatnya. Ya, ini. Nah, kemudian ya dari ini ya bagian dari ini ya Hinayana itu dibagi dua. Yaitu apa? Ya, Vaibhasika. Ya, Vaibhasika itu apa? Jedama. Ya, kalau dalam bahasa Tibet itu adalah Jedama Gidukta. Ya, Jedama Gidukta. Jadi 4 golongan filsafat di dalam ajaran Buddha. Ya, 4 golongan filsafat di dalam ajaran Buddha. Ya, yaitu ya Vaibhasika. Vaibhasika di sini penjelasannya apa? Artinya adalah penjelasan terperinci besar. Ya, Vaibhasika ya itu merupakan Hinayana yaitu penjelasan terperinci besar. Itu dalam bahasa Tibet adalah Jedama Gidukta. Nah, kemudian ya Hinayana ya dibagi lagi menjadi Sautantrika. Ya, Sautantrika sendiri adalah Dodeyidutta dalam bahasa Tibet ya, Sautantrika ya. Yang Sautantrika itu Sautantrika sendiri dibagi dua. Ya, Sautantrika yang bergantung kepada ya sutra dan sastra dan kemudian Sautantrika yang mengikuti penalaran. Ya, Sautantrika following reason. Ya, Sautantrika yang mengikuti penalaran. Ya, itu inilah ya yang dari apa? Sekolah filsafat yang berhubungan dengan Hinayana, ya, dan kemudian Vaibhasika, Sautantrika, dan kemudian Sautantrika dibagi dua. Hinayana dibagi dua yaitu Vaibhasika dan Sautantrika, dan kemudian Sautantrika sendiri menjadi dua lagi yaitu Sautantrika yang mengikuti ya sastra dan sutra dan sastra, dan satu lagi Sautantrika yang mengikuti ya penalaran. Nah, sekarang kita bahas masuk ke Mahayana, ya. Mahayana yang kita kenal sekarang bukan seperti Mahayana yang kita bilang Liam King apa segala, bukan itu, bukan. Ya. Dan kemudian pakai jubah Chinese ya yang dari tradisi itu bukan. Ya, Mahayana yang kita masuk di sini adalah apa? Dari filsafatnya. Yaitu apa? Ya, Mahayana dibagi dua yaitu Citta Matra, yaitu apa? Citta Matra. Citta kan sudah tahu kan, citta itu adalah batin, matra itu hanya. Ya. Jadi itu Citta Matra ya, hanyalah batin. Ya, Semcampa, Semcampa Gidukta, ya itu. Dan kemudian ya Mahayana ini dibagi lagi ya menjadi apa? Madhyamika, ya Madhyamika, ya Madhyamika itu artinya adalah apa? Jalan tengah, ya jalan tengah. Nah kemudian Citta Matra itu dibagi menjadi dua, ya Citta Matra yang mengikuti ya sutra dan sastra, dan kemudian satu lagi adalah Citra Matra ya mengikuti penalaran. Ya. Ini.
Ya. Nah, kemudian madhyamika sendiri ya dibagi lagi ya menjadi swatantrika dan prasangika. Ya, swatantrika, prasangika. Nah, prasangika ini adalah saya sendiri adalah Mahayana, dan Mahayana apa? Pada saat saya bilang Mahayana, saya bilang Mahayana apa? Dari sekolah yang mana? Sekolah madhyamika. Sekolah bukan yang masukkan sekolah, jangan pakai sekolah lah. Golongan ya. Ya, saya dari golongan mana? Saya golongan Mahayana. Golongan Mahayana yang mana? Golongan Mahayana yang madhyamika. Ya. Dan kemudian dari golongan madhyamika ini golongan yang mana? Prasangika. Ya. Prasangika. Ya. Prasangika nanti ada hubungan dengan objek yang ditiadakan. Oh, itu nanti ada lagi itu panjang lagi itu. Itu bisa berbulan-bulan penjelasannya. Ya, nah kemudian dari madhyamika yang swatantrika itu dibagi dua, yaitu yogacara swatantrika dan sautantrika swatantrika. Nah itu ada perbedaan-perbedaannya ya, itu dibagi itu. Dan kemudian yogacara ini sendiri ya, Citamatra itu banyak di China dan dari tradisi ini ya, Nikaya Dharmaguptaka ya, banyak yang menggunakan Citamatra. Ya, banyak yang masuk ke dalam golongan Citamatra. Jadi Mahayana pun berbeda. Ya, Mahayana saya ya dari madhyamika prasangika ya dengan Mahayana ya yang dipraktekkan, dijalankan ya filsafatnya, kita berbicara filsafatnya ya. Bukan tradisinya, bukan doa-doanya, ini nggak ada hubungan dengan tradisi, nggak ada hubungan dengan doa-doa. Ini hubungan adalah bagaimana cara kita melihat realita, bagaimana cara kita realita, yang saya bilang realita itu bukan realitas apa ya, kita melihat inti ajaran Buddha, ya, realita inti dari ajaran Buddha. Nah di sana nanti ada penjelasan lebih detail, ya itu. Ya, dari yang tradisi Nikaya Dharmaguptaka itu mereka ya banyak yang mengikuti dari Mahayana Citamatra. Ya, Mahayana Citamatra, dan kemudian kemungkinan besar ya adalah Citamatra yang mengikuti sutra dan sastra. Yang mengikuti penalaran ya itu mungkin agak susah ya saat ini ya. Saya belum ketemu ya. Mungkin ada, tapi saya nggak ketemu. Ya. Nah, terus kemudian yang yogacara ada nggak? Ada. Yogacara juga dipakai ya kan, dari tradisi kita juga ada ya. Ada yang menggunakan yogacara juga, tapi hanya itu sedikit sekali. Ya. Nah, dan kemudian dari yang Mahayana yang kita bilang yang dari Nikaya Dharmaguptaka itu mereka juga ada sebagian yang menggunakan yogacara. Nah, kemudian Theravada ikut yang mana? Ini saya belum tahu. Theravada masuk yang mana? Karena ya untuk bisa masuk ke sini berarti kita mesti memahami filsafat apa yang dipegang oleh Theravada. Jadi dengan begitu ya kan, saya nggak bisa mengatakan bahwa Hinayana atau Theravada karena nggak mungkin. Okay? Saya masih belum tahu bagaimana ya Theravada gimana, karena ini mesti benar-benar mendalami sekali baru bisa tahu bahwa Theravada itu ada di yang mana. Ya, nah kemudian di halaman berikutnya chart yang kedua, ya itu, nah ini penjelasan, ya. Chart yang kedua itu penjelasan tentang Vaibhasika, Sautantrika, ya kan, terus kemudian Citamatra, ya, dan kemudian Yogacara, Sautantrika sama Prasangika, ya, chart kedua. Nah ini, ya. Nah perbedaan apa? Itu situ ada itu ada nama-nama dari ini ya golongan filsafatnya, ya, nama golongan filsafat di sebelah kolom sebelah kiri, ya, dan kemudian ya yang di atas punya itu adalah menunjukkan ini topik-topiknya, ya. Jadi di situ ada perbedaan-perbedaan ya. Perbedaan tentang partless particle ya. Partikel ini partikel atau kita sesuatu yang sempurna partikel terkecil ya. Kita bilang partikel terkecil. Ya, yang ini pembahasan tentang apa? Atom. Ya, partikel terkecilnya ya. Apakah memiliki bagian atau tidak memiliki bagian? Ya, nah di situ ada. Ya, di sini saya nggak menjelaskan secara mendetail, nanti mungkin ada kesempatan baru saya mendetail karena nanti nggak maju-maju. Ya, jadi di situ ada chartnya, di situ jadi ada perbedaan tentang cara melihat bagaimana melihat ya partikel terkecil. Ya, apakah memiliki bagian atau tidak memiliki bagian.
Ya, kenapa sampai belajar sampai seperti itu? Itu untuk mengetahui ya kan, untuk melihat apa ya, mengetahui tentang yang ini berhubungan dengan apa? Anatta atau anatman. Nah, kemudian yang perbedaannya adalah apa? Ya, smallest moment in time ya. Yaitu momen terkecil dari suatu waktu. Ya, suatu masa, suatu waktu. Itu ada perbedaan ya. Ya, di mana ya, ada atau enggak ya. Terus kemudian ada perbedaan tentang apa? Sebab dan akibat. Ya. Nah, perbedaannya ini contoh apa? Some cause exist at the same time at the effect. Jadi beberapa kalau di Vaibhashika mereka percaya bahwa beberapa penyebab ya muncul pada saat yang waktu yang bersamaan dengan hasilnya, efeknya. Ya. Sedangkan dari prasangika dari kita punya ya paling bawah itu adalah apa? Sebab dan akibat tidak mungkin ya eksis bersamaan. Nah, itu cara pandang seperti itu. Ya, itu yang membedakannya. Ya, ini adalah hal baru yang belum pernah kalian dengar ya. Saya rasa ini belum pernah dengar. Dan kemudian production ya, pemunculan ya, abiding ya, menetap ya, dan kemudian ya pelapukan aging dan disintegration adalah apa ya, pelenyapan. Itu juga ada perbedaan bagaimana cara mereka melihat itu, bagaimana dia muncul, bagaimana dia itu ada, dan kemudian bagaimana itu dia lapuk dan bagaimana dia itu ya lenyap. Ya, ada perbedaannya. Dan kemudian ya ada perbedaan di existence ya, berarti keberadaan, dan kemudian ya functioning dari kegunaan dari segala sesuatu. Ya. Bagaimana dia muncul dan kemudian bagaimana dia itu bekerja. Functioning thing itu adalah bekerja. Ya. Terus kemudian ada lagi perbedaan tentang apa? Ini fenomena. Dikatakan ini ya, kalau saya mengatakan fenomena bukan fenomena alam, bukan itu ya. Fenomena dalam bahasa Buddhis itu adalah menunjukkan apa? Segala sesuatu. Ya, fenomena dalam bahasa Buddhis itu adalah segala sesuatu. Kalau dalam bahasa Pali itu fenomena itu diterjemahkan bahasa Palinya apa? Dhamma. Ya, terus kemudian fenomena dalam bahasa Sanskertanya apa? Dharma. Ya, dharma itu bukan hanya berarti ya ajaran Sang Buddha. Ya, dharma sendiri menunjukkan apa? Artinya adalah segala sesuatu. Ya, di bahasa Inggris digunakan apa kata fenomena. Ya. Nah, ada lagi perbedaannya di kemunculan ya, eksistensi yang substansial, dan kemudian keberadaan dia ya. Eksisten itu berarti establis ya. Establis berarti dia menetap ya, menetap dia secara substansial itu seperti apa. Ya, itu perbedaannya. Ya. Nah, di sini ya, ini sudah sebenarnya ini topik ini kalau dibilang sih udah masuk ke ini ya, topik yang sangat dalam ya, topik yang sangat dalam yang biasa dipelajari oleh kita ya, udah urusannya ke S2 ya ini ya. Ya, ini bukan untuk pemula, bukan untuk Buddhis pemula. Ya, untuk Buddhis pemula ini banyak tidak mengerti. Ya, bakal tidak mengerti. Tapi ya kalau saya tidak mengenalkan juga, kalian nggak pernah dengar, lebih nggak mengerti lagi. Sayang kan? Ya, jadi ya saya kenalkan ya seperti apa. Ya. Nah, kemudian kita masuk chart yang ketiga. Ya. Di situ ya, ada lagi ya perbedaan ya, yaitu apa? External phenomenon. Jadi apa ya? Kondisi keadaan ya, segala sesuatu yang eksternal. Ya, itu ada perbedaannya. Ya, apakah bagaimana dia itu muncul? Ya, di Vaibhashika bagaimana ya kan sampai ke prasangika. Ya, bagaimana dia muncul? Ya, terus kemudian fenomena exist external to consciousness ya. Berarti yang di Vaibhashika ini ya, fenomena exist external to consciousness semuanya sama. Vaibhashika sama prasangika sama, yaitu apa? Fenomena exist external to consciousness. Jadi consciousness adalah kesadaran. Jadi segala sesuatu itu muncul ya, berada di luar dari kesadaran. Ya, bukan berada di dalam kesadaran. Ya, nah itu. Nah kemudian ya perbedaan dari apa? Dari cara menganalisa ya eksistensi yang sebenarnya. Ya, di Vaibhashika mereka melihat bahwa segala sesuatu yang di luar tubuh, di luar batin ini, ya itu segala yang di luar tubuh, di luar batin, yaitu mereka itu benar-benar eksis, benar-benar ada. Ya, dan sedangkan ya dari pandangan kita ya ada apa prasangika yaitu whatever exists necessarily like true existence. Ya, di situ ya apapun yang ada di luar ya itu
ya tidak ya memiliki ya eksistensi yang sebenarnya. Nah ini nanti ada hubungannya ke anatta, ya hubungan ini jadi ini ada hubungannya ke anicca, ada hubungannya ke anatta, ya ada hubungannya ya ke dukkha, ya ada hubungan ke pratitya samutpada, ya ada hubungannya juga ke sunyata, ya penjelasan di situ, ya dan kemudian ya inherent existence, ya eksistensi yang tertinggi, ya eksistensi yang tertinggi juga perbedaan, dan kemudian karma of body and speech, ya karma yang dihasilkan oleh tubuh dan ucapan, ya itu juga ada perbedaan, dan kemudian sense power, ya kekuatan dari skanda, ya kekuatan dari skanda, terus kemudian ya mengetahui ya diri yang mengetahui sendiri, ya diri yang mengetahui sendiri itu juga ada perbedaan, ya terus kemudian ya direct perceiver, ya direct perceiver adalah penerimaan secara langsung, ya bagaimana kita penerimaan secara langsung, ya di situ juga ada perbedaan. Nah, itu chart kedua, ya kemudian di chart ketiga, ya, mungkin di sini udah pada ngantuk ya denger begini ya. Apa ini pembahasannya kok Mahayana kok ribet banget gitu loh, ya ini udah jam 9 juga ya, udah ngantuk juga ya. Semakin denger semakin bingung nih apa sih yang dibicarain, ya. Nah keempat ya perbedaannya ya tentang appearance of permanent phenomena, ya penampilan dari segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki yang bukan anicca, yang permanen, seperti apa? Ya. Nah di situ kemudian mind basis of all, jadi batin merupakan dasar dari segala, ya bagaimana mereka melihat masing-masing, ya core selflessness, ya core itu yang kasar ya kan, selflessness adalah anatta yang kasar seperti apa? Ya, terus kemudian subtle selflessness tadi ada anatta yang terdalam itu seperti apa? Ya, itu perbedaannya cara melihatnya. Ya, terus kemudian mode of existence of the person, jadi cara bagaimana seorang itu bisa muncul. Ya, itu juga ada perbedaan. Nah, sekarang masuk ke emptiness. Emptiness itu apa sih? Kekosongan, bukan sunyata itu. Ya, nah jadi di Hinayana yaitu Vaibhasika, Sautantrika itu ada sunyata, ya ada sunyata, ya dan di Theravada ada nggak sunyata? Ada sunyata, ya coba kalau kalian tidak percaya kalian cek Tripitaka, ya ada, ya sunyata itu ada, ya itu, ya tapi ya ini, nah ya di Vaibhasika ya dikatakan bahwa apa? Ya sunyata itu nggak ada, ya di sunyata Sautantrika itu sunyata nggak ada. Ya, nah, kemudian ya di Citramatra saya nggak gitu bahas ya, saya prasangika, ya prasangika sunyata itu apa? Sunyata itu adalah berapa? Ya tidak memiliki eksistensi yang yang sejati. Ya, penjelasan sunyata ya yang sering kita bilang kekosongan itu, yang kadang lebih sering lagi dibilang apa? Ya kosong adalah isi adalah kosong kayak film silat, ya. Itu sebenarnya pengertiannya di kita itu adalah apa? Tidak memiliki ya atau kurangnya ya eksistensi ya yang inherent, ya atau tidak memiliki eksistensi yang inherent. Ya, eksistensi yang inherent berarti eksistensi yang berdiri sendiri, yang muncul oleh diri sendiri, ya. Itu sudah dikatakan dengan sunyata. Sunyata itu bukan berarti kekosongan, bukan berarti tidak ada. Ya, itu nanti, itu topik nanti. Itu sunyata juga bisa berhari-hari juga itu topiknya ya. Nah, terus kemudian ya berhubungan dengan pratitya samutpada, ya dependent arising. Ya, chart 4 menunjukkan bagaimana ya perbedaan dari masing-masing ya yang melihat yang kemunculan ya kesaling bergantungan itu. Ya. Bagaimana? Nah, kemudian masuk ke chart 5. Ya. Itu ya penjelasan tentang the two truth ya, dua kebenaran. Ya, kebenaran konvensional dan kebenaran inherent. Ya, di situ perbedaannya, dan kemudian hubungan dari dua kebenaran ini, yaitu ada perbedaan juga. Ya, nah kemudian di sini, ya, setelah itu ada perbedaan ya pengertian tentang Buddha nature, yaitu hakiki kebudahan. Ya, hakiki kebudahan itu seperti apa? Ya,
hakiki kebudayaan ya kan, ada yang dari Webasika mengatakan ada 4 aspek, yaitu aspek dari Arya. Nah, aspek Arya ya, 4 aspek Arya itu adalah hakiki kebudayaan. Ya, dan kemudian ya terus dari prasangika ya kan melihat bahwa tidak memiliki eksistensi ya dari kesadaran mental ya, atau ini potensi dari kesadaran mental ya di situ. Ya, nah itu nanti hubungannya ke sunyata gitu ya. Dan kemudian ya penjelasan tentang 3 yana ya, 3 yana di situ. Ya, ini perbedaannya. Ya, terus kemudian ya perbedaan adalah apa? Objek yang dicapai oleh Sravaka. Ya, objek utama yang dicapai atau direalisasi oleh seorang Sravaka. Ya, Dewa Basika mengatakan bahwa apa? Ya, 4 kebenaran Arya itu ada 16 aspek. Ya, 4 kebenaran Arya dan 16 aspek, dan 4 kebenaran Arya ini ya dengan mempelajari 4 kebenaran Arya kita bisa menghilangkan 16 pandangan salah. Karena dia ada 16 aspek dari 4 kebenaran Arya, dan 16 aspek ini bisa menghilangkan 16 pandangan salah. Ya, itu. Nah, kemudian dari prasangika ya masuk lagi ya, lack of inherent existence, yaitu tidak memiliki eksistensi yang berdiri sendiri. Itu yang kemudian dilihat sebagai apa? Pencapaian dari seorang arahat. Loh, kok prasangika yang Mahayana ini kok ada yang menjelaskan bagaimana pencapaian arahat? Ya adalah, kita ada kok. Yang Mahayana ada kok cara pencapaian arahat. Ya. Nah, kemudian ya masuk lagi ya ke ini main object of realization of solitary realizer, yaitu apa? Ya, objek utama ya dari seorang Paceka Buddha ya, atau Prateka Buddha. Ya, kalau di prasangika semua sama, yaitu apa? Sunyata ya kan, tidak memiliki eksistensi yang berdiri sendiri. Ya, dan kemudian ya untuk Vaibhasika ya itu adalah tetap ya 4 kebenaran Arya dengan 16 aspeknya ya. Dan kemudian ya untuk yang Bodhisattva juga sama ya, atau Bodhisatta sama ya, yaitu apa? 4 kebenaran Arya ya. Dan kemudian kalau kita itu adalah sunyata. Nah, sunyata sendiri apakah tidak bergantung kepada 4 kebenaran Arya? Enggak. Justru untuk mempelajari sunyata ya kita harus mengerti 4 kebenaran Arya. Ya. Enggak ada 4 kebenaran Arya ya, enggak ada satu ajaran Buddha apapun yang tidak menggunakan ya 4 kebenaran Arya. Ya, tidak ada 4 kebenaran Arya, kita tidak mungkin bisa melihat dukkha. Ya, kita tidak tahu dukkha itu seperti apa. Ya. Kalau kita tidak tahu dukkha, ya bagaimana kita bisa tahu dukkha itu muncul dari mana? Ya. Nggak mungkin tahu. Ya. Dan kemudian jika kita tidak tahu dukkha itu muncul dari mana, bagaimana kita bisa tahu bahwa dukkha itu bisa dilenyapkan? Nggak mungkin. Ya. Dan juga kalau kita tidak bisa tahu, ya kita tidak tahu bagaimana dukkha itu dilenyapkan, bagaimana kita bisa tahu bahwa jalannya adalah benar? Nah, jadi baik dari sekolah ini, ya baik dari yang dari golongan manapun, ya selalu tetap berpegang kepada 4 kebenaran Arya. Ya, tapi penjelasan kebenaran Arya gabungannya atau kaitannya ya kalau dari dari mazhab ya, kita bilang mazhab ya, golongan filsafat lah ya, dari Madhyamika Prasangika itu adalah melalui sunyata. Sunyata kemudian masuk ke 4 segel agung ya, 4 segel agung nanti ada hubungannya. Nah, 4 segel agung ini adalah tilakana yang ditambah dengan nibbana. Ya, 4 segel agung itu nanti ada Surmanggarong Rinpoche yang akan menjelaskan berapa hari lagi. Ya, 4 segel agung. Jadi saya nggak jelaskan ini. Ya, nah, jadi di sini ya, selalu ya ada ya 4 kebenaran Arya. Ya, tidak mungkin tidak dipakai. Ya. Nah, kemudian yang cat terakhir, cat ke-6 ya. Ya. Yaitu apa? Objek utama yang dilenyapkan oleh seorang arahat atau Sravaka. Ya, objek utamanya apa? Ya, nah, objek utamanya afflicted di Vaibhasika itu adalah afflicted ignorant. Afflicted ignorant itu adalah ketidaktahuan, klesa. Ya, klesa dosa. Ya, klesanya itu dihilangkan. Ya, klesa yang ketidaktahuan itu dihilangkan. Ya, nah kemudian dari prasangika adalah apa? Grasping at inherent existence ya, pencengkraman pada eksistensi yang berdiri sendiri. Ya,
Nah, pencakraman kepada eksistensi yang berdiri sendiri, ya itu apa? Karena kita tidak tahu eksistensi seperti apa, kita menganggap bahwa eksistensi semua itu ada dan kemudian berdiri sendiri dan kemudian kita cengkram dia. Nah, kenapa dia bisa kita cengkram? Karena apa? Hubungannya adalah apa? Ketidaktahuan. Ya, karena ada ketidaktahuan dari klesa itu. Jadi sebenarnya ya, apakah bedanya jauh banget? Enggak juga, sama-sama mirip-mirip kok. Karena penjelasan nanti ya kan kemana? Ke ujung-ujungnya ke mana? Ke kilesa juga. Ya, kemana? Ya, ke trivisa. Ya, itu aku salah kama ya kalau nggak salah di bahasa ini ya, Pali ya, loba moha dosa. Ya, tapi ya akarnya ke dosa itu, ya, ketidaktahuan itu. Ya, nah kemudian ya objek ya yang objek utama yang dilenyapkan oleh seorang Paceka Buddha atau Pertika Buddha. Ya, yaitu sama semua ya di situ ya, afflictive ignorant juga ya, berarti kilesa yang berhubungan dengan ini ketidaktahuan. Dan kemudian objek utama yang dilenyapkan oleh seorang bodhisatta atau bodhisattva ya dari Vaibhasika dilihat adalah apa ya, ketidaktahuan yang tidak berhubungan dengan kilesa. Ya, ini saya nggak tahu secara mendetail seperti apa karena saya mesti lihat dulu karena saya tidak pelajari. Ya, yang saya pelajari adalah yang dari Pasangika ya, tapi perbedaannya ada di situ ya. Ya untuk itu saya nggak begitu tahu jelas ya, tapi ya saya mesti lihat bukunya lagi. Ya, karena Vaibhasika saya tidak belajar mendetail, hanya tahu sedikit-sedikit. Yang saya detail itu adalah Prasangika. Ya, karena dari Madhyamika Prasangika. Jadi Madhyamika Prasangika sama, yaitu apa, mencengkram pada eksistensi yang yang berdiri sendiri. Itu adalah yang mesti dilenyapkan. Ya, dan kemudian perbedaan antara arahat ya apa? Ya, di Vaibhasika mereka percaya bahwa beberapa arahat ya setelah mencapai pembebasan mereka itu bisa turun dari pembebasan itu. Berarti Vaibhasika itu bukan Theravada. Karena Theravada nggak percaya ini. Begitu juga dengan kita. Ya. Dari kita nggak percaya, ya. Kalau dibilang Vaibhasika, ya, adalah yang Vaibhasika itu Hinayana kan, bahwa Hinayana itu adalah Theravada, berarti nggak cocok kan? Nah di sini sudah nggak mungkin, Vaibhasika nggak mungkin, ya Theravada. Kenapa? Theravada tidak percaya bahwa seorang arahat yang sudah mencapai pembebasan, sudah lepas, ya, sudah mencapai nibbana, ya bisa turun. Begitu juga dengan dari Prasangika, ya, Prasangika juga nggak percaya. Ya, tapi dari Vaibhasika percaya. Ya. Nah, yang sekarang yang pegang Vaibhasika masih ada nggak? Saya kurang tahu, ya. Karena benar-benar saya belum pernah bertemu. Ya. Nah, jadi sudah pasti ya yang Vaibhasika sendiri, kan Hinayana cuma ada Vaibhasika dan ini ya, Sautantrika. Ya, berarti Vaibhasika sudah pasti bukan Theravada. Karena Theravada tidak percaya bahwa arahat yang sudah mencapai pembebasan bisa turun. Ya, tapi Vaibhasika percaya. Nah di Sautantrika, ya Sautantrika sampai ke Prasangika tidak ada satupun yang percaya, ya, bahwa arahat bisa ya keluar dari pembebasannya, dari keluar dari nibbananya, nggak ada. Ya, tidak ada satupun yang percaya. Ya, hanya yang dari Vaibhasika. Ya, berarti bisa jadi mungkin ini ya Theravada di mana masih belum tahu ya, Theravada masih belum tahu. Yang pasti ya sudah bukan ya Vaibhasika. Ya, nah kemudian ya perbedaan ya Buddha Sakyamuni ya. Jadi di Vaibhasika ya percaya bahwa Vaibhasika percaya bahwa Buddha Sakyamuni ya belum mencapai pencerahan pada saat beliau terlahir di India 2600 tahun yang lalu. Ya. Jadi dari Vaibhasika enggak percaya, Sautantrika ya juga tidak. Ya, Sautantrika tidak, ya semua tidak. Dan kemudian dari Citamatra itu dari Mahayana. Ya, Mahayana percaya bahwa Buddha ya sudah Siddhartha Gautama sudah mencapai Buddha sebelum terlahir menjadi Siddhartha Gautama. Ya, dari Citramatra, dari Mahayana semua, Citramatra ke Mahayana semua, Citramata, terus kemudian Yogacara, Sautantrika dan Prasangika semua percaya. Ya, berarti yang ini yang dari Mahayana. Nah, kemudian kemahatauan omniscience. Ya, yang terakhir. Ya. Kemahatauan. Jadi
Vaibhasika melihat bahwa yang dikatakan sama Sambuddha atau Samya Sambuddha ya mengetahui semua, tapi tidak maha tahu. Ya, banyak yang diketahui, ya, punya pengetahuan, ya, tapi tidak mengetahui segalanya. Ya, nah kemudian Sautantrika ya melihat bahwa Buddha tahu banyak, tapi Buddha tidak tahu semua. Saya rasa Theravada juga nggak ada pandangan bahwa Buddha nggak tahu semua ya. Karena setahu saya Theravada juga melihat bahwa Buddha itu maha tahu. Ya, yang saya pernah tahu ya, apakah saya salah saya nggak tahu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa Buddha itu maha tahu. Ya, kalau dari ini ya, dari yang saya pelajari dari Madhyamika Prasangika ya adalah Buddha itu maha tahu. Ya, Buddha itu mengetahui segalanya. Ya, dan saya rasa juga Theravada juga seharusnya begitu ya. Itu. Nah, jadi ini ya 6 tabel lah, tabel 6 itu sudah dibahas semua ya. Dan kemudian kita belum mau masuk ke Jalan Mahayana, baru pengenalan ya, baru pengenalan Jalan Mahayana. Jadi ini yang saya tulis ini baru halaman kedua ini. Saya ada 22 halaman. Ya, jadi ada 22 halaman. Mungkin sebaiknya ini untuk Jalan Mahayana. Apakah kita stop dulu di sini dan kemudian nanti akan cari waktu lagi. Saya akan jelaskan tentang 5 Jalan Mahayana, ya, itu Pancamarga, ya. Dan kemudian 10 tingkatan Bodhisattva atau Dasa Bumi, ya, Sachu. Kalau mau diterusin itu mungkin bisa sampai jam 12 ya, ya. Jadi ini saya rasa sudah cukup lah ya, ini cukup dulu ya. Jadi sudah tahu ya bahwa perbedaan-perbedaan dari Mahayana itu dari mana? Dari filsafatnya. Jadi bukan dari apa? Oh, karena apa? Tujuannya adalah mencapai Buddha, dia itu pasti Mahayana. Enggak. Ya, tujuannya mencapai arahat, dia sudah pasti Theravada. Enggak. Ya, enggak bisa dilihat dari jubah juga. Ya, enggak bisa. Ya, dan juga enggak bisa dilihat dari cara dia belajar. Nggak bisa, karena apa? Yang tahu apakah dia praktek latihan pencapaian untuk menjadi seorang Samya Sambuddha atau sama Sambuddha, itu adalah orang tersebut sendiri. Ya. Dan kemudian ya, itu seorang guru dari seorang praktisi tersebut juga tidak bisa tahu juga. Ya, karena itu adalah pilihan masing-masing. Ya, dan di Theravada ada. Ya, dan kemudian dikatakan Dharma Guptaka ada. Ya, dan kemudian kita katakan yang dari Mula Sarvasiddhvada ada. Jadi semua ada arahat, ada jalan arahat, semua ada jalan bodhisatta. Ya. Jadi ya, ini satu pengetahuan yang terbaru yang belum pernah kalian dengar, yang kalian kadang ya di sini berpikir ya bahwa dilihat dari jubahnya, oh ini arahat, oh ini dari jubahnya, oh ini bodhisatta ya atau bodhisattva, ya enggak. Tidak ada yang tahu. Dan kemudian ya ada lagi yang mengatakan, oh kalau saya ini sedikit ya, ini sedikit tentang bodhisattva. Ya, kalau saya sudah mengambil sila bodhisattva, saya ini adalah seorang bodhisattva. Salah besar. Ya, kenapa saya bilang salah besar? Ya. Seorang yang mengambil sila bodhisattva itu baru beraditana. Ya, beraditana yaitu Ya, bertekad untuk ya masuk ke jalan ya bodhisattva. Baru bertekad. Ya, itu belum masuk. Kapan masuknya? Nggak tahu, karena apa? Di sini ada tabelnya juga ya di situ ya. Five Mahayana Path ya, saya bahas tentang yang sedikit lah ini. Ya, yang pertama itu apa? Ordinary Bodhisattva. Ya, Ordinary Bodhisattva. Ya, itu yang sudah mulai praktek ya. Sudah mulai praktek ya Bodhisattva, itu perlu waktu berapa? 1 asemkya. Ya, 1 asemkya, yaitu 1 ya kalpa besar. Nah, yang A punya itu yang aspiring of engaging itu yang ada tanda panah yang 2 itu A itu belum masuk ke jalan bodhisattva. Belum. Itu baru berada di tanah.
Itu yang kita pada saat di A ini kita mengambil sila bodhisattva ya. Terus kemudian kita itu mengembangkan kualitas-kualitas kita ya, supaya kita bisa sesuai ya, masuk ke dalam jalan bodhisattva. Jadi ya, mengambil sila bodhisattva belum dikatakan sebagai masuk ke jalan Mahayana yang pertama, belum. Ya, dan belum bisa dikatakan sebagai bodhisattva yang biasa. Apalagi bodhisattva yang Arya. Lebih-lebih lagi. Ya. Nah ini, jadi bagi yang ada yang punya salah pandangan mengatakan bahwa saya sudah mengambil sila bodhisattva dan kemudian saya adalah bodhisattva, maaf ya, salah, ya, bukan seperti itu, ya. Jadi ini banyak sekali pandangan-pandangan baru, ya kan. Nah, coba didengarkan ulang lagi, ya, karena pertama kali dengar tidak akan mengerti, kedua kali dengar mulai ngerti sedikit, ketiga 4 kali, ya kan, itu pasti pelan-pelan bisa mengerti banyak, ya. Karena ini adalah topik baru, topik berat, ya. Dan kemudian ini biasanya berseri, ya. Ya, nggak mungkin, karena apa? Ini baru halaman kedua. Baru halaman kedua yang saya tulis, ya. Jadi belum menjelaskan bagaimana masuknya. Nah, jadi nanti kesempatan berikutnya ya saya akan jelaskan ya secara lebih terperinci ya. Saat ini ya sampai di sini dulu ya. Semoga ya kalian itu bisa mengerti ya bahwa ya baik ya dari jalan arahat ya, orang praktisi jalan arahat atau praktisi jalan bodhisattva harus saling mendukung. Ya, harus saling mendukung. Ya, kenapa? Karena itu saling bergantungan, ya. Dan ya karena saling bergantungan tidak bisa dilepas, ya. Ya, dari yang jalan praktisi jalan bodhisattva tidak bisa lepas dari jalan arahat. Yang jalan arahat ya tidak bisa lepas dari jalan bodhisattva, nggak bisa. Kenapa? Saling bergantungan. Ya. Buddha mengajarkan jalan arahat. Ini saya ulang sedikit lagi ya. Ya, Buddha mengajarkan jalan arahat. Dengan begitu jalan arahat tidak mungkin dikatakan sebagai jalan yang tidak baik. Kalau jalan tidak baik, bagaimana mungkin Buddha menjelaskannya? Ya, jadi nggak mungkin. Ya, masa Buddha menjelaskan jalan salah? Nggak mungkin lah. Ya. Nah kemudian yang praktisi jalan arahat jangan menganggap bahwa jalan bodhisattva itu nggak penting. Kenapa? Nggak ada jalan bodhisattva, siapa yang jadi Buddha? Nggak ada yang jadi Buddha, ya kan? Nggak ada yang jadi sama-sama Buddha. Ya, siapa yang jelasin jalan arahat nantinya? Sama aja gali kuburan sendiri. Ya, itu. Ya, jadi benar-benar ya lihat ini saling mendukung. Ya, kita ini ya inilah yang belum pernah kalian dengar. Ini belum pernah kalian dengar. Ya, saya sudah ada beberapa kali juga menjelaskan kepada yang ya beberapa yang ini ya yang dekat dengan saya ya tentang realitas seperti ini. Ya, nah inilah di mana ya. Dengan begini, dengan melihat seperti ini, kita mengerti bahwa kita itu harus saling mendukung. Ya, jadi tidak ada kotak-kotak, tidak terpecah-pecah. Ya, penting sekali ya ini ya. Baik, jadi mungkin sampai di sini aja ya. Terima kasih banyak ya kepada Bante Dhamma-Udo yang sudah memberikan kesempatan. Ya, benar-benar kesempatan bagus ya untuk ini ya. Juga terima kasih kepada Setia Panyasika ya. Dan kemudian terima kasih juga kepada Vihara Amarawati ya. Janju Senjo Rinpoche Maje Banam Jejurji Jeba Nyamba Mebayang Gongne Gongdu Pelwarsho.